Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nina Oktipadela Hermanto dari kelas 2023B. Pada video kali ini saya akan membahas teori hierarki kebutuhan Maslow. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hierarki. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Seperti yang sudah dikatakan bahwa secara garis besar Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu, dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk memotivasi mereka. Konsep hierarki kebutuhan dasar ini bermula ketika Maslow melakukan observasi terhadap perilaku monyet. Berdasarkan pengamatannya, didapatkan kesimpulan bahwa beberapa kebutuhan lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan yang lain. Contohnya, jika individu merasa haus, maka individu akan cenderung untuk mencoba memuaskan dahaga. Individu dapat hidup tanpa makanan selama berminggu-minggu, tetapi tanpa air, individu hanya dapat hidup selama beberapa hari saja, karena kebutuhan akan air lebih kuat daripada kebutuhan akan makan. Terdapat 5 tingkatan kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis. Menurut Maslow, kebutuhan fisiologis adalah tingkat pertama dan paling dasar dari kebutuhan manusia. Kebutuhan utama ini yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan biologis termasuk makanan, air, udara, tempat tinggal, pakaian, dan seks, serta semua kebutuhan biogenik. Selanjutnya yaitu kebutuhan keamanan. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, kebutuhan keselamatan dan keamanan menjadi kekuatan pendorong di balik perilaku individu. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak hanya berkaitan dengan keamanan fisik, tetapi juga dengan ketertiban, stabilitas, rutinitas, keakraban, dan kontrol atas kehidupan dan lingkungan seseorang. Misalnya, kesehatan dan ketersediaan perawatan kesehatan adalah masalah keamanan yang penting. Rekening tabungan, polis asuransi, pendidikan, dan pelatihan kejuruan adalah segala cara yang digunakan individu untuk memenuhi kebutuhan dan keamanan. Selanjutnya yaitu kebutuhan sosial. Tingkat ketiga hierarki Maslow terdiri dari kebutuhan sosial seperti cinta, kasih sayang, kepemilikan, dan penerimaan. Selanjutnya yaitu kebutuhan ego. Ketika kebutuhan sosial kurang lebih terpenuhi, tingkat keempat hierarki Maslow menjadi operatif. Tingkat ini mencakup kebutuhan egoistik, yaitu kebutuhan ego yang diarahkan ke dalam diri mencerminkan kebutuhan individu akan penerimaan diri, harga diri, kesuksesan, kemandirian, dan kepuasan pribadi. Kebutuhan ego yang diarahkan keluar termasuk kebutuhan untuk gengsi, reputasi, status, dan pengakuan dari orang lain. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Menurut Maslow, jika orang sudah cukup memenuhi kebutuhan ego mereka, mereka pindah ke tingkat kelima. Kebutuhan aktualisasi diri mengacu pada keinginan individu untuk memenuhi potensinya, yaitu untuk menjadi segala sesuatu yang mampu ia capai. Sebagai contoh, seorang seniman mengekspresikan dirinya di atas kanvas, atau seorang ilmuwan peneliti mungkin berusaha untuk menemukan obat baru yang memberantas kanker. Selanjutnya kita masuk kepada contoh penerapan teori hierarki pada novel Pesantren Impian. Pemenuhan hierarki kebutuhan para tokoh dalam novel Pesantren Impian telah terpenuhi secara optimal. Dari tingkatan kebutuhan yang paling dasar yaitu kebutuhan fisiologis sampai kepada tingkatan yang tertinggi yaitu aktualisasi diri para tokoh. Kebutuhan fisiologis yang terpenuhi dalam Pesantren Impian meliputi kebutuhan makan, sandang, dan tidur. Selanjutnya, kebutuhan rasa aman dalam novel terpenuhi di Pesantren Impian terlihat dari penjagaan yang ketat pada malam harinya. Pintu gerbang dan kamar diharuskan untuk dikunci pada malam hari, dan ronda malam yang dilakukan oleh santri putra. Tingkatan kebutuhan selanjutnya yaitu kebutuhan dimiliki dan memiliki. Dalam novel Pesantren Impian tersirat keadaan yang tergambarkan sangat erat hubungan kekeluargaannya melalui persahabatan. Tingkatan di atas kebutuhan dimiliki dan memiliki adalah kebutuhan harga diri. Cerita dalam novel Pesantren Impian juga memenuhi kebutuhan ini melalui
melalui pernikahan antara tokoh si gadis dengan ustadz dalam pesantren impian menjadikan salah satu bukti adanya pemenuhan kebutuhan akan rasa harga diri. Tingkatan yang tertinggi adalah kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini juga terlihat dalam cerita dalam novel, seperti tokoh yang dapat menerima diri sendiri, melihat realitas secara efisien merupakan contoh seseorang telah teraktualisasi diri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan saya terapkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa.